Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'du. Pemirsa RCTV dimanapun Anda berada, apa kabarnya hari ini? Semoga senantiasa dalam kesehatan dan masih diliputi keberkahan di bulan suci Ramadan kali ini. Berjumpa kembali bersama kami dalam program spesial Ramadan, Ramadan Menyapa, dialog interaktif yang akan mengupas tuntas persoalan terkait dengan bulan suci Ramadan. Pemirsa dimanapun Anda berada, edisi kali ini kita akan mengungkap satu tema yang sangat menarik, yaitu terkait dengan bagaimana puasa mampu membangun integritas seorang muslim. Telah hadir bersama kita di sini narasumber kita yang terhormat Bapak Dr. Muslihuddin MAG. Assalamualaikum Pak Musli. Waalaikumsalam. Kabarnya bagaimana Pak? Sehat? Sehat, alhamdulillah. Semoga sehat. pemirsa juga sehat. Amin, amin ya rabbal alamin. Beliau merupakan Wakil Dekan 2 di Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan IAIN Syekh Nurjati Cirebon yang akan bersama kita selama lebih kurang 1 jam ke depan untuk membahas tema yang menarik pada kesempatan kali ini. Baik, langsung saja Pak Musli, kita akan membincang satu hal yang saya kira menjadi poin penting di mana kita menghadapi krisis, salah satunya krisis integritas gitu ya. Integritas kita pahami sebagai sesuatu hal yang terkait dengan kejujuran, terus kemudian kebenaran dari tindakan seseorang. Kemudian ini juga terkait dengan bagaimana seseorang atau kita sebagai seorang muslim, tindakannya itu harus sesuai dengan nilai, dengan keyakinan dan juga prinsip yang baik begitu Pak. Nah, saya ingin bertanya ke Pak Musli, bagaimana kemudian momentum puasa Pak? Momentum puasa ini yang kita sebut sebagai Syahrut Tarbiyah. Bulan pendidikan ini mampu membangun pribadi muslim yang penuh dengan integritas. Baik, terima kasih Kang Andi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu hudah ila yaumil qiyamati wa ba'd. Para pemirsa RCTV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu semoga para pemirsa berada dalam keadaan sehat, berada dalam keadaan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tiada kalimat yang layak kita persembahkan Kang Andi pada sore hari ini selain rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita semua dikaruniai kesehatan yang luar biasa, sehingga atas perkenan rahmat dan karunia Allah itu kita semua bisa berkumpul, bertemu di sore hari ini dalam acara yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Samping atas perkenan rahmat dan karunia Allah itu kita semua dapat berjumpa kembali dengan bulan Ramadan, bulan yang dimuliakan, bulan yang menurut Mas Andi tadi Syahrut Tarbiyah, dan kita juga alhamdulillah sudah menapakkan di hari keempat. Semoga kita semua hari-hari ke depan menjalani Ramadan ini lebih baik, Kang Andi. Amin. Karena kita tidak berharap bahwa Ramadan ini lewat begitu saja. Ya. Lewat begitu saja, kemudian tidak memiliki makna yang signifikan. Makna yang penting bagi kita sebagai seorang muslim yang menjalani puasa ini. Para pemirsa RCTV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seperti tadi disampaikan oleh Mas Andi, terkait dengan tema pada sore hari ini terkait dengan bagaimana Ramadan bisa membentuk dan membangun kembali integritas seorang muslim. Seperti dimaklumi bersama Kang Andi, dan Kang Andi juga mungkin paham bahwa kita sering beragama itu berhenti pada ritual. Betul. Ritual sholat, ritual haji, ritual puasa, bahkan ritual-ritual lain. Tetapi kemudian ritual yang sebenarnya syarat makna itu tidak memiliki dampak signifikan terhadap pembentukan pribadi kita sebagai individu muslim. Bahkan mungkin dalam konteks yang lebih makro, membentuk pribadi umat, membentuk pribadi bangsa. Ini persoalan besar sebenarnya. Jadi kita harus bertanya, sebenarnya apa yang keliru dalam kita melaksanakan ritual agama ini? Baik ritual sholat, ritual naik haji, termasuk juga ritual ibadah puasa.
Saya kira makna ini sangat signifikan ya, karena memang bagaimanapun puasa itu sejatinya adalah wahana untuk mendidik kita sebagai seorang muslim menjadi pribadi yang lebih baik. Tentu kita harus paham bahwa di dalam Al-Quran paling tidak Allah menetapkan dua tujuan dari berpuasa ini. Yang pertama apa yang disebut dengan la'allakum tattaqun gitu kan. Yang kedua apa yang disebut dengan la'allakum tashkurun. Jadi berpuasa ini sebenarnya adalah media yang dipersembahkan, disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi kita seorang muslim untuk membentuk pribadi, paling tidak dua pribadi itu. Pertama pribadi yang bertakwa, yang kedua pribadi yang pandai bersyukur. Tetapi yang menarik, tentu kalau kita telaah lebih dalam ya Kang Andi, sebelum kata tatakun itu adalah Allah gitu kan. Allah dalam istilah Kang Andi orang pesantren itu kan litamani mungkin ya. Jadi kita juga berharap-harap cemas nih dengan berpuasa ini, apakah memang kita betul akan menjadi orang serta pribadi yang bertakwa, demikian juga apakah kita akan menjadi pribadi yang bersyukur atau tidak. Kata-kata Allah itu kan menunjukkan bahwa kualitas output dari puasa kita, baik itu pribadi muttaqin atau pribadi yang bersyukur, itu sebenarnya sangat tergantung bagaimana kita menjalani proses puasa ini. Artinya bahwa ritual apapun sebenarnya dalam konteks agama kita itu disediakan Allah sebagai media. Apakah ritual itu memberikan output kepada kita sebagai pribadi ataupun memberikan output dalam lingkup yang lebih makro kepada umat, kepada bangsa, itu sangat tergantung bagaimana keseriusan kita melaksanakan proses ritual itu. Maka sangat menarik misalnya kalau kita merujuk kepada istilah la'alla dalam kalimat la'allakum tattaqun wa la'allakum tashkurun. Ini artinya bahwa dasar utama bagi seorang yang berpuasa, apakah dia outputnya pribadi yang bertakwa ataupun pribadi yang bersyukur, itu sangat tergantung bagaimana kita menjalani puasa ini dengan kualitas yang lebih baik. Oleh sebab itu memang prakondisi harus kita ciptakan terlebih dahulu untuk membentuk dan membangun puasa ini lebih baik. Apakah misalnya prasyarat-prasyarat mental, prasyarat-prasyarat kesehatan, prasyarat-prasyarat spiritual, prasyarat-prasyarat material, prasyarat-prasyarat lain yang akan mendukung ibadah kita lebih baik memang harus kita persiapkan. Jangan sampai memang puasa yang langka ini, ibadah 1 bulan dalam 1 tahun, lepas sia-sia begitu saja karena memang kita tidak punya perencanaan yang baik di dalam melaksanakan ibadah puasa. Oleh sebab itu tidak menjamin bahwa orang yang berpuasa itu akan menjadi pribadi yang takwa. Tidak menjamin orang yang berpuasa itu akan menjadi pribadi yang pandai bersyukur. Itu sangat tergantung bagaimana kita semua, saya sendiri, mempersiapkan puasa ini dengan baik gitu kan. Baik misalnya dari sisi niatnya, dari sisi motifnya, ataupun misalnya dari sisi yang bersifat supporting system dari ibadah kita. Apa yang dimaksud? Lingkungan yang baik, gitu kan, suasana dan budaya yang baik. Jangan sampai kemudian puasa ini dirusak, yang kemudian menuruni, mendegradasi, mereduksi makna puasa ini, sehingga kemudian puasa ini lewat saja hanya sekedar lapar dan dahaga, tetapi tidak membentuk pribadi yang bertakwa, tidak membentuk pribadi yang bersyukur. Bagi saya, yang disebut dengan takwa itu adalah inward looking, Mas Andi. Inward looking. Inward looking itu artinya bagaimana seseorang itu merefleksi, mengevaluasi ke dalam. Jadi di puasa ini memang kuncinya adalah melakukan inward looking. Bagaimana melihat ke dalam diri kita. Bagaimana kita menjalani hidup itu setelah usia saya misalnya hampir 1/2 abad. Bagaimana usia Pak Andi, bagaimana usia bangsa ini. Di puasa ini memang sejatinya orang secara individu maupun berjamaah bukan hanya melakukan ritual, tetapi yang lebih radikal lagi, lebih filosofis lagi sebenarnya melakukan inward looking. Melakukan refleksi, menelaah ke dalam diri, melakukan muhasabah. Sebenarnya anugerah yang Allah berikan ini, usia misalnya, keilmuan, ekonomi, kesehatan, anugerah yang lain,
yang Allah berikan itu sudah memberikan dampak signifikan sehingga bermanfaat kepada orang lain atau tidak. Atau kita itu kemudian menjadi pribadi yang egois, seolah-olah menjadi pribadi yang baik, tetapi kemudian sementara di sekitar kita banyak harus dibantu, banyak yang harus ditolong. Jadi makna inward looking itu upaya untuk menampilkan, mengevaluasi diri kita menjadi lebih baik, sehingga kemudian kita melakukan step-step perbaikan, lalu menuju kualitas yang lebih unggul melalui proses puasa ini, maka kemudian lahirnya adalah muttaqin, orang yang bertakwa. Baik, ditahan dulu Pak Musli, kita Ya. akan jeda dulu pemirsa RCTV dimanapun Anda berada. Setelah ini kita akan diskusikan lagi. Tadi menarik sekali yang disampaikan oleh narasumber kita. Kita jeda dulu setelah pariwara berikut ini. Kembali lagi bersama kami masih di program spesial kita Ramadan Menyapa. Kita akan lanjutkan diskusi kita dengan narasumber kita Pak Dr. Muslihuddin MAG. Sebelumnya pemirsa RCTV dimanapun Anda berada juga dapat berpartisipasi bersama kami di line telepon yang nanti akan tersedia di layar kaca Anda sekalian untuk langsung bertanya secara eksklusif bersama narasumber kita pada kesempatan kali ini. Baik Pak Musli, kita lanjutkan kembali. Ya, Kang Andi. Tadi kita sudah menyimak, saya tertarik dengan yang disampaikan Bapak terkait dengan bahwa seringkali kita sebagai umat Islam itu hanya merayakan ibadah secara fisik. Betul, betul. Hanya secara ritual-ritual semata, Betul. tapi lupa pada esensi ibadah itu Betul, tersendiri. betul. Nah, apa sebetulnya yang kita perlu lakukan kaitannya dengan tadi tujuan la'allakum tattaqun Betul. dengan la'allakum tashkurun Betul. untuk membentuk pribadi yang penuh integritas itu, Betul, Pak? betul. Terima kasih Kang Andi. Tadi kita sudah melihat bahwa tujuan puasa adalah la'allakum tattaqun, itu fokusnya inward looking, Betul. melihat ke dalam. Nah sekarang la'allakum tashkurun itu outward looking, Oke. melihat keluar, melihat secara objektif apa yang terjadi. Ada fenomena kemiskinan, ada fenomena degradasi moral, ada fenomena ketimpangan-ketimpangan dalam berbagai hal. Sehingga kemudian melahirkan kesadaran, oh dibanding mereka, kita sebenarnya patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dibanding orang-orang yang tidak beruntung, kita patut bersyukur. Maka kemudian sejatinya orang-orang yang muttaqin, orang-orang yang syakirin, setelah menjelajah, di exercise, dilatih dalam syahrul tarbiyah di bulan Ramadan, melahirkan kesadaran baru. Kesadaran baru inilah yang penting. Nah, kesadaran baru ini akan penting kalau kita punya makna mendalam dari apa yang sudah kita lakukan, dari apa yang kita refleksikan. Kita mengevaluasi diri, kita melakukan evaluasi dan pengamatan secara otentik kondisi objektif, lalu kemudian sejatinya melahirkan kesadaran baru. Bahwa kesadaran baru itu harus diperbaiki, misalnya secara pribadi melahirkan pribadi yang lebih baik. Maka disitulah kemudian relevansi bulan Ramadan dengan la'allakum dan tattaqun dan la'allakum tashkurun itu melahirkan kesadaran, dan kesadaran inilah menjadi basic munculnya apa yang disebut dengan integrity. Integrity itu artinya kualitas seseorang. Sering diilustrasikan Ramadan itu dengan kepompong ya. Jadi kepompong itu kan lama sekali sampai kemudian melahirkan kupu-kupu baru yang warnanya elok. Atau ular misalnya ya, melakukan hibernasi yang kemudian mengganti kulit lalu kemudian melahirkan ular dengan sosok dan kekuatan baru. Atau misalnya telur dirame dia lalu kemudian lahir menjadi kemudian anak binatang atau anak unggas yang baru. Ya sejatinya memang Ramadan itu harus dimaknai seperti itu. Jadi Ramadan itu hanya berhenti pada ritual kalau misalnya kita kemudian setelah melaksanakan Ramadan tidak melahirkan kesadaran baru. Nah sekarang tinggal kesadaran apa yang menjadi apa yang disebut dengan center of interest-nya. Fokus perhatiannya kesadaran apa nih yang harus dibangun dari Ramadan ini. Hemat saya memang pertama yang harus dibangun dari Ramadan ini yang menjadi integritas sebagai seorang muslim adalah integritas intelektual. Integritas intelektual.
Integritas intelektual itu artinya bahwa seorang muslim itu sejatinya senantiasa setia kepada kebenaran, setia kepada ilmu pengetahuan. Mungkin Kang Andi tahu agama ini dan umat ini dibesarkan dengan sibgoh ilmiah, dengan satu celupan keilmuan. Kang Andi tahu surat yang pertama diturunkan adalah surat Al-Alaq. Iqra. Itu artinya kan menjadi kunci bagaimana sebenarnya umat Islam untuk meningkatkan kualitasnya adalah dimulai dari integritas intelektual yang disebut dengan sibghah ilmiah. Maka Ramadan sejatinya kembali menggairahkan halakoh ilmu. Bukan hanya halakoh mall, bukan hanya halakoh misalnya pertemuan-pertemuan di mall, bukan hanya pertemuan-pertemuan di pasar. Atau buka puasa bersama. Puasa bersama. Sejatinya memang Ramadan ini melahirkan satu halakoh keilmuan baru dengan semangat keilmuan baru. Sehingga muncul di situ integritas intelektual. Muslim itu menjadi literate, gemar membaca. Muslim itu tidak termakan hoak. Muslim itu selalu tabayun. Muslim itu selalu mencari kebenaran, berpihak kepada kebenaran. Karena apa? Karena untuk apa Ramadan gitu kan? Kalau misalnya kemudian kita masih terpesona dengan sesuatu yang memang belum jelas dalam konteks kebenaran, apakah itu berita dan lain sebagainya. Nah, sikap inilah yang harus dipupuk sehingga kemudian integriti intelektual itu bisa lahir dari Ramadan. Kalau kita juga di Ramadan ini memang membangun kesadaran baru untuk senantiasa menumbuhkan, merawat etos keilmuan. Yang kedua, di samping integritas intelektual yang bisa dilahirkan dari kesadaran pribadi yang bertakwa, kesadaran pribadi yang pandai bersyukur adalah integritas moral. Kita tahu bahwa moral ini menjadi sesuatu yang sangat urgent. Akhlak ini menjadi sesuatu yang disebut sebagai faktor pembeda antara manusia mulia dengan makhluk lain. Mohon maaf misalnya dengan binatang itu karena faktor integritas moralnya. Dan kita harus kembali memperbaiki integritas moral itu paling tidak dalam atau melalui 3 moral. Pertama mungkin moral sosial. Moral sosial itu ya dari Ramadan itu tumbuh kembali empati, tumbuh kembali ta'awun, tumbuh kembali solidarity gitu kan. Jangan egois, hanya mementingkan diri sendiri. Sementara di Ramadan ini kita betul-betul melalui kegiatan outward looking bisa merasakan betapa orang yang memang dalam sekian jam misalnya tidak memperoleh makanan, tidak memperoleh minuman. Kita bisa merasakan bagaimana yang kesulitan ekonomi. Nah, sejatinya kan itu menjadi pribadi yang pandai bersyukur, lalu melahirkan kesadaran kedermawanan, kesadaran solidaritas, kesadaran empati. Sehingga kemudian ritual ini tidak berhenti di ritual, tetapi betul-betul mendorong, membangkitkan umat melalui integritas moral, moralnya moral sosial. Yang ketiga mungkin integritas moral dalam konteks moral berbangsa dan bernegara. Kita harus paham bahwa kita dibingkai dalam negara kesatuan Republik Indonesia dengan berbagai macam suku dan berbagai macam bangsa, bahasa, agama, dan lain sebagainya. Kalau misalnya kesepakatan itu kemudian porak-poranda dengan egoisme, lalu kemudian melahirkan ego pribadi, dalam konteks berbangsa dan bernegara, maka betapa bangsa ini akan repot, akan hancur. Maka dalam konteks moral berbangsa dan bernegara, mestinya melahirkan sikap-sikap demokratis, mengedepankan rasa keadilan, toleransi, empati dalam konteks berbangsa. Itu banyak. Kejujuran, kan seperti itu. Bagi mereka yang diamanahi oleh amanah kekuasaan, ya, mengedepankan prinsip-prinsip demokrasi ekonomi misalnya, mengedepankan prinsip-prinsip keadilan, mengedepankan prinsip-prinsip kebenaran dalam mengelola negara ini. Demikian juga kita sebagai rakyat taat tunduk kepada hukum yang berlaku yang memang menjadi dasar kita berbangsa dan bernegara.
Saya kira dari puasa ini, kalau misalnya kita mau elaborasi hikmah dan maknanya, dalam konteks muttaqin, dalam konteks syakirin, itu luar biasa, akan membangun, mengelaborasikan, menelurkan sistem nilai yang luar biasa, untuk membangun kembali konstruk sosial kita, untuk membangun kembali konstruk berbangsa kita. Termasuk juga mungkin moral religius, moral agama, gitu kan, seperti itu. Apakah memang ketakwaan itu untuk pribadi? Saya kira ketakwaan itu bukan untuk hanya pribadi, tetapi ketakwaan itu harus berimbas kepada atau berdampak kepada masyarakat, gitu kan. Atau misalnya ritual-ritual lain yang memang terkait dengan agama, jangan berhenti di ritual saja. Sering kan begini kita sholat, ke kanan assalamualaikum, ke kiri assalamualaikum, tetapi setelah keluar dari sholat bertetangga dengan gontok-gontokan. Padahal baru saja mengucapkan apa Pak? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Artinya apa? Artinya kita sedang memberi semangat damai kepada sebelah kanan, semangat damai kepada sebelah kiri, tapi kemudian setelah keluar sholat masih gontok-gontokan. Itu artinya apa? Itu artinya memang dampak ritual sholat tidak membekas. Sholat itu kemudian tidak tanha anil fahsya'i wal munkar. Demikian juga saya kira dalam puasa, Kang Andi. Ya kira seperti itu, Kang Andi. Iya, tadi disampaikan menarik ya. Artinya ibadah kita, melakukan ibadah puasa itu bukan hanya pada aspek transenden kita terhadap Tuhan, Betul, gitu ya, Pak. betul. Tapi juga pada aspek kita dengan sesama manusia, Ya, ta'awun minan nas. betul. Nah, ini kan seperti ada semacam problem, Pak. Betul. Problem yang kemudian kita hadapi di masyarakat. Tapi kita akan kupas nanti setelah pariwara berikut ini, pemirsa RCTI TV yang budiman. Kita akan kembali dengan segmen berikutnya setelah pariwara berikut ini. Baik, terima kasih masih bersama kami di sini di program spesial kita Ramadan Menyapa. Terima kasih juga untuk pemirsa yang masih setia bersama kami sampai menjelang berbuka puasa nanti. Semoga puasanya masih kuat ya, insya Allah ya Pak. Amin, narasumber. amin. Baik, kita masih bersama narasumber kita. Tadi menarik sekali Pak Musli terkait dengan Bapak menyinggung ada beberapa jenis integritas tadi ya. Ada integritas intelektual, kemudian ada integritas moral. Kemudian Bapak bedah lagi menjadi integritas moral sosial sampai dengan moral berbangsa. Ini yang betul-betul kita alami saat ini, Pak. Nah, lantas pertanyaan berikutnya, bagaimana kemudian, Pak? Bagaimana kemudian puasa ini, mungkin pemirsa juga butuh tahu ya, bagaimana langkah real yang bisa kita lakukan sehingga kita mampu menjadikan ibadah puasa ini mengantarkan kita untuk bertransformasi, Pak. Betul. Bertransformasi menuju kesempurnaan etik moral. Dalam hal ini mungkin kita bisa katakan menjadi pribadi yang berakhlakul karimah. Betul, betul. Sehingga integritas itu juga bagian dari akhlak yang baik yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Baik, terima kasih Kang Andi. Pertama tentu saja kalau ingin kita semua menjadikan puasa yang sedang kita jalani ini berbuah gitu kan. Tidak hanya buah capek, tidak hanya buah lelah, tetapi betul-betul melahirkan apa yang disebut dengan spiritual transcendent, pencerahan spiritual. Tentunya secara teknis bisa dilakukan dengan dua. Pertama, yang dilakukan secara individu, yang kedua yang dilakukan secara berjamaah, secara kolektif. Secara individu tentu saja kita harus fokus kembali gitu kan, melakukan determinasi terhadap tujuan puasa. Penajaman menetapkan dengan sungguh-sungguh terhadap tujuan puasa, yaitu bahwa prestasi muttaqin itu betul-betul harus diraih. Nah, kemudian pertanyaannya sebenarnya untuk meraih muttaqin itu seperti apa? Pertama tentu kita harus tahu dulu apa yang disebut dengan takwa. Apa yang disebut dengan muttaqin. Mungkin muttaqin ini banyak definisinya. Orang sering mendefinisikan sebagai imtithalul awamir wajtinabun nawahi. Tetapi saya suka mendefinisikan ini dengan definisi yang menurut saya sangat progresif. Itu sangat menyentuh kepada spiritualitas pribadi, tetapi juga sangat memiliki orientasi kepada spiritualitas sosial.
Definisi takwa yang dimaksud adalah takwa itu didefinisikan oleh seorang ulama, pertama adalah al-imanu bil jalil. Takwa itu mestinya adalah memperkokoh al-imanu bil jalil, iman kepada Allah yang Maha Agung, gitu kan. Yang kedua, takwa itu harus melakukan atau fokus mendeterminasikan kepada al-amalu bitanzil. Jadi melaksanakan ajaran-ajaran agama, ajaran-ajaran yang diturunkan oleh Allah sebagai pemilik wahyu kepada nabinya, melaksanakan ajaran-ajaran kitab suci kita. Itu yang disebut dengan al-amalu bitanzil. Yang ketiga, takwa itu adalah ini yang paling sulit, al-qanaatu bil qalil. Qanaah dengan yang sedikit. Ini sangat terkait dengan kita hidup di dunia. Terkadang obsesi-obsesi kita terhadap dunia inilah yang menghilangkan Allah di dalam hati kita, yang menghilangkan semangat untuk hidup di jalan Allah di dalam hati kita. Itu sebenarnya adalah obsesi terhadap dunia. Makanya pas kalau diartikan komponen ketiga dari takwa itu adalah al-qanaatu bil qalil. Qanaah dengan yang sedikit. Mengapa dunia itu sedikit? Sebesar dan sebanyak apapun seseorang memperoleh limpahan dunia atau memiliki sekian banyak misalnya investasi, pada akhirnya perasaannya akan merasa sedikit terus. Karena karakter dunia itu haus. Karakter dunia itu senantiasa obsesif. Kalau Mas Andi punya mobil satu, pasti kan pengen di dalam hati tergerak. Ada saja manusiawi pengen mobil kedua. Atau punya mobil yang satu pengen ganti dengan jenis baru. Dan lain sebagainya. Punya rumah satu mungkin pengen rumah yang kedua. Punya rumah ukuran sekian pengen rumah lagi yang lebih besar. Itu manusiawi, tetapi dalam konteks agama kita harus dibingkai dengan prinsip apa yang disebut dengan al-qanaah. Qanaah itu kan bil qanaah bil qalil, menerima atau qanaah dengan yang sedikit itu kan relatif. Sedikit itu relatif. Sedikit tidak berarti harus punya hanya 2 kilo beras gitu kan untuk 2 hari, tidak. Jadi qanaah bil qalil itu artinya jangan terlalulah obsesif terhadap dunia, terhadap kekuasaan, terhadap apapun sehingga kemudian obsesi dunia itu menghapus keberadaan Allah di dalam hati kita, menghapus khusyuk kita kepada Allah di dalam pikiran, memalingkan fokus perhatian kita kepada urusan-urusan hak Allah. Itu yang disebut dengan al-qanaatu bil qalil. Sehingga kemudian meskipun kita punya yang sedikit, tetapi kita masih punya orientasi sosial dengan yang sedikit itu. Karena apa? Karena memang kita ingin penghargaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan apa yang kita miliki. Yang keempat, takwa itu sering diartikan sebagai al-isti'dad ila yaumir rahil. Ar-rahil itu kan perjalanan panjang. Kapan perjalanan panjang itu Kang Andi? Nanti setelah kita mati. Kita itu perjalanan cuma 65 tahun mungkin ya, atau 70 tahun. Dan di dunia ini kalau kita tidak qanaah mungkin hanya 65 sampai 70 tahun. Maka yang 65 sampai 70 tahun itu mestinya adalah al-isti'dad, persiapan ila yaumir rahil, untuk hari di mana kita akan menghadapi perjalanan yang sangat panjang. Itu definisi yang saya sukai dan menurut hemat saya sangat kontekstual, sehingga definisi itu membangun spiritualitas beragama lebih otentik, gitu kan, lebih otentik. Nah, sekarang bagaimana wujud untuk menerjemahkan definisi ini sebagai pribadi? Ya tentu kita dalam konteks ini, yuk kita perbaiki iman kita kepada Allah di bulan puasa kita ini. Akidah kita perbaiki. Kita lebih mencintai Al-Quran. Dengan al-qanaah bil qalil kita bersyukur, yuk kita lebih banyak empati. Lalu isti'dad ila yaumir rahil, lalu kita lakukan ibadah-ibadah pendamping yang akan menyempurnakan ibadah kita, baik yang sifatnya sunnah gitu kan, sunnah-sunnah sholat atau sunnah-sunnah yang lain yang memang
kita harus laksanakan di bulan Ramadan ini, di samping tidak hanya berhenti di situ, tetapi yang lebih penting itu semua kemudian akhirnya membangun kesadaran baru. Kesadaran baru inilah yang kemudian akan coba bisa dibayangkan. Kalau setiap orang dari puasa itu secara individu punya kesadaran baru. Lalu kesadaran baru itu melahirkan kesadaran kolektif. Kesadaran di tingkat mikro misalnya, di tingkat domestik, melahirkan kesadaran baru di tingkat keluarga, melahirkan kesadaran baru di tingkat RW, melahirkan kesadaran baru di tingkat kelurahan, melahirkan kesadaran baru di tingkat berbangsa. Ini luar biasa. Kalau itu semua betul-betul kita laksanakan dengan baik, maka sejatinya kesadaran itu akan merubah, mentransformasi situasi dan kondisi keumatan kita. Kita menjadi lebih punya etos keilmuan baru, kita menjadi akuntabel dalam melaksanakan ibadah, kita menjadi otentik dan lebih jujur dalam menyikapi berbagai masalah, lebih berpihak kepada kebenaran, lebih berpihak kepada keadilan, lebih berpihak kepada ihsan, kebaikan-kebaikan untuk umat. Kalau itu semua kemudian menjadi kesadaran kolektif, luar biasa. Karena biasanya perubahan bangsa itu memang tumbuh dari kesadaran pribadi, lalu kesadaran pribadi itu kemudian menular gitu kan secara mikro, lalu kemudian secara makro, lalu kemudian melahirkan transformasi, melahirkan perubahan kolektif. Nah, oleh sebab itu menurut hemat saya di bulan Ramadan itu paling tidak kualitasnya harus ditingkatkan kepada 5 aspek, Pak Andi. Dan itu penting menurut hemat saya. Yang pertama adalah meningkatkan kualitas relasi dengan Allah. Relasi dengan Allah. Relasi dengan Allah itu pada 2 aspek. Pertama ibadah, yang kedua ubudiyah. Ibadah itu apa Kang Andi? Ibadah itu lebih memperbanyak perbuatan yang diridhoi Allah. Itu ibadah. Kan banyak ya. Banyak kebaikan-kebaikan yang memang itu dinilai ibadah. Jadi melakukan perbuatan yang diridhoi Allah. Yang kedua, dalam konteks peningkatan relasi dengan Allah, kualitas ubudiyah. Kualitas ubudiyah itu artinya meridhoi perbuatan Allah. Ini yang sulit, Kang Andi. Baik Pak, kita jeda dulu Pak Musli. Ini kita waktunya untuk rehat sejenak. Tadi menarik sekali, ada beberapa hal yang akan dikupas terkait dengan bagaimana kita menjadi pribadi yang berintegritas. Tapi kita akan lanjutkan pemirsa RCTV dimanapun Anda berada setelah pariwara berikut ini. Kembali bersama kami di segmen terakhir program Ramadan Menyapa edisi hari ini. Terima kasih juga kami sampaikan untuk Anda pemirsa setia RCTV yang masih berada di tempatnya untuk menyaksikan dialog kita pada sore hari ini. Kita masuk ke segmen terakhir Pak Musli. Tadi saya menyimak ada 5 aspek yang tadi disampaikan, tadi sempat terpotong oleh jeda Pak. Tadi 5 aspek yang penting dalam meningkatkan kualitas ibadah maupun ubudiyah kita kepada Tuhan maupun kepada sesama manusia. Mohon dijelaskan Pak tadi yang sempat tertunda. Terima kasih Kang Andi, para pemirsa RCTV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi kita berbicara bahwa bagaimana nih caranya kita meningkatkan kualitas Ramadan agar melahirkan pribadi yang berintegritas. Maka untuk melahirkan pribadi yang berintegritas untuk melalui puasa Ramadan, Ramadan itu kita jadikan momentum untuk meningkatkan kualitas 5 relasi tadi. Mungkin karena nanti kita lihat apakah waktunya masih ada, saya akan fokus di 3 relasi aja Pak Andi. Jadi pertama, yuk kita tingkatkan relasi kita dengan Allah melalui ibadah, melalui ubudiyah. Tadi saya sampaikan dan saya jelaskan ibadah, sekarang ubudiyah. Ini yang paling penting Ibu. Ubudiyah itu kan ridho terhadap perbuatan Allah Kang Andi. Banyak orang yang ketika pandemi itu kemudian mengeluh, gitu kan, berkeluh kesah. Lalu kemudian melahirkan pribadi yang putus asa dengan situasi yang menghimpit saat ini. Atau misalnya ketika kita dapat bencana dan lain sebagainya. Lalu kemudian melahirkan keluh kesah yang luar biasa. Keluh kesah itu adalah melahirkan energi negatif yang pada akhirnya melahirkan pribadi yang putus asa. Dan kalau pribadi seorang sudah putus asa, ya sudah, tidak akan memiliki etos. Maka penting kita semua ubudiyah tingkatkan. Ridho terhadap perbuatan Allah. Oke. Pandemi ini adalah
perbuatan Allah. Yuk kita cari dengan kreatif, inovatif, opsi-opsi lain. Sehingga kita tetap survive. Yang kedua, di Ramadan ini kita harus meningkatkan relasi manusia kita sebagai hamba Allah dengan sesama manusia. Prinsip dari peningkatan relasi antar sesama manusia itu, kita harus mengedepankan dua prinsip utama dalam atau menjadi dasar kita berrelasi dengan sesama manusia. Pertama adalah al-adlu, yang kedua adalah al-ihsan. Kita harus mengedepankan prinsip-prinsip keadilan dalam melaksanakan interaksi dengan sesama. Tidak boleh condong ke kanan, tidak boleh condong ke kiri, tidak boleh hanya condong kepada kelompok, condong kepada kelompoknya sendiri, condong kepada pendukung dan lain sebagainya. Tidak boleh seperti itu. Tapi kita kedepankan prinsip keadilan di dalam hukum, di dalam ekonomi, bahkan di dalam kita mengedepankan interaksi di lingkungan mikro kita. Kita harus melihat sesuatu itu secara objektif, jangan sampai mendolimi yang lain, menguntungkan yang lain. Itu tidak boleh. Prinsip keadilan ini maksudnya saya perlu dan menjadi prinsip yang semakin lama hilang, semakin lama merosot. Terkadang kita melihat sesuatu itu tidak objektif, kan? Melihat sesuatu itu terkadang sangat dipengaruhi oleh eksepsional, gitu kan? Apapun itu istilahnya, sehingga kemudian kebenaran itu menjadi terselubung, menjadi terbungkus, tidak muncul secara otentik, tidak muncul secara eksplisit. Demikian juga dalam berbagai hal, ketika menyelesaikan kasus-kasus di masyarakat, prinsip keadilan ini penting. Artinya bahwa yuk kita jadikan pertama dalam konteks agama, kita jadikan kebenaran menjadi prinsip kita. Kebenaran menurut agama kita, menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, dalam konteks berbangsa, yuk kita jadikan hukum sebagai panglima, gitu kan, seperti itu. Yuk kita jadikan prinsip dasar bernegara sebagai alat untuk kita berinteraksi secara adil dengan sesama. Itu prinsip keadilan ketika kita membangun interaksi dengan sesama manusia. Yang kedua, ihsan. Ihsan itu artinya perbuatan baik apapun itu. Mengapa kita tidak semangat di bulan Ramadan itu berbuat baik apa saja? Kalau tidak bisa dengan harta, bisa dengan perkataan yang baik. Kalau tidak bisa dengan perkataan yang baik, dengan sikap santun yang baik. Kalau tidak bisa juga dengan ilmu. Kalau tidak bisa juga dengan kontribusi gagasan. Kalau tidak kita juga dengan membantu menyelesaikan masalah orang. Banyak yang disebut dengan ihsan. Prinsipnya ihsan itu adalah ma'ra'ahu al-muslimun hasanan ma'wa'indallahi hasan. Sesuatu yang memang dilihat oleh seorang muslim itu adalah baik, maka itu adalah baik juga di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak. Saya membayangkan kalau misalnya semua orang berperilaku dan berinteraksi dengan orang lain dengan dua prinsip ini, prinsip mengedepankan nilai-nilai keadilan, prinsip mengedepankan ihsan, bahkan mungkin bisa ditambah dengan prinsip mengedepankan kemaslahatan, maka luar biasa. Ini akan berdampak besar. Yang ketiga, saya kira yang terakhir dari 5 ya, karena waktu yang itu adalah meningkatkan relasi kita dengan hidup. Sering orang melihat hidup itu secara pragmatis, padahal hidup itu adalah darul ibtila. Hidup itu adalah tempat ujian. Kita bisa diuji dengan ilmu, kita bisa diuji dengan kekuasaan, kita bisa diuji dengan jabatan, kita diuji dengan ekonomi, kemampuan, segala macam adalah ujian. Kalau kita menempatkannya sebagai ujian, maka kemudian akan melahirkan, sejatinya harus melahirkan nilai terbaik. Orang yang diberi harta itu ujian harus melahirkan bagaimana pribadi yang terbaik dengan ujian harta. Ketika orang diuji dengan penyakit, maka orang harus menjadi pribadi yang terbaik ketika diuji dengan penyakit.
Jadi pribadi hidup ini adalah ujian. Yang kedua, hidup ini adalah fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Bisa dibayangkan kalau dunia ini dijadikan seperti ajang lari malam, semuanya ingin mencari yang terbaik, yang akan lahir kebaikan yang banyak, akan lahir kemaslahatan yang banyak. Baik. Karena semua orang ingin sekali berlomba-lomba. Jadi kesimpulannya nanti, yuk kita jadikan Ramadan ini momentum yang lebih baik untuk meningkatkan kesadaran baru. Gitu aja. Baik, terima kasih. Closing statement yang sangat menarik dari narasumber kita, yang bagaimana kita menjadikan Ramadan ini menjadi momentum untuk melahirkan kesadaran baru. Intinya tadi sudah banyak disampaikan oleh Pak Muslih. Kami juga mengucapkan terima kasih banyak Pak atas kehadirannya di program kita di Ramadan Menyapa kali ini. Tadi beliau banyak menyinggung soal bagaimana kita mampu beribadah tidak hanya pada persoalan lahir, tapi juga pada persoalan batin. Terus kemudian eksplorasi narasumber kita terkait dengan integritas kita sebagai seorang muslim ternyata mampu betul-betul dipupuk dan digembleng dalam momentum Ramadan sebagai bulan pendidikan tadi yang disampaikan oleh Pak Muslih. Baik, kiranya demikian pemirsa RCTV yang budiman dimanapun Anda berada, edisi Ramadan Menyapa kali ini. Kita akan berjumpa lagi dalam kesempatan-kesempatan berikutnya. Tetap saksikan Ramadan Menyapa setiap hari Senin sampai dengan hari Ahad mulai pukul 16.00 sampai dengan 17.00 di saluran televisi kesayangan Anda, RCTV Langkabadana. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.